Selamat datang kembali ya di sesi penyelaman mendalam kita. Kali ini kita punya sumber yang menarik banget nih dari Anda. Sebuah renungan singkat, judulnya Senjata Pertahanan, Kerendahan Hati. Topik penting ini. Penting tapi jujur aja kadang kerasa licin gitu ya. Maksudnya apa sih kerendahan hati itu sebenarnya kalau dipraktekkan sehari-hari? Susah kan ya dipegangnya? Iya betul, abstrak kadang rasanya. Nah, misi kita sekarang ini ya, itu menggali gimana caranya mempraktekkan kerendahan hati secara nyata gitu, hari demi hari. Sumber ini langsung kasih kita pegangan nih. Ayat kunci di 1 Petrus 5 ayat 6 bagian B. Di bawah tangan Tuhan yang kuat. Nah, ini jadi fondasinya. Oke, jadi landasannya jelas ya? Jelas. Jadi pertanyaannya buat Anda nih. Gimana caranya Anda bisa secara sadar gitu ya, menempatkan diri di bawah tangan Tuhan itu setiap saat? Ayo deh, kita bongkar bareng ide-ide praktis dari teks ini. Oke, yang menarik ya dari sumber ini, dia coba gitu menerjemahkan konsep spiritual yang ya besar kayak kerendahan hati ini, jadi tindakan kecil aja yang bisa kita lakuin. Oh, jadi lebih membumi gitu ya? Iya betul. Ini bukan sekedar sikap pasif loh, tapi pilihan aktif loh. Contohnya nih, pas Anda lagi kerja, teks ini nyaranin, coba deh secara sadar akui hikmat sama kekuatan yang Anda pakai sekarang itu bukan murni dari Anda aja, tapi asalnya dari Tuhan. Wah, itu perlu kesadaran ekstra ya. Apalagi kalau kita lagi ngerasa, wah ini hasil kerja keras saya nih, atau emang saya jago di bidang ini. Mengingat sumber utamanya bukan diri sendiri, itu latihan kerendahan hati yang konkret ya di tengah sibuknya kerjaan. Tepat sekali. Nah, terus gimana pas lagi interaksi sama orang lain? Ada saran praktisnya juga. Coba deh untuk lebih banyak mendengar daripada ngomong. Ini kan secara aktif mindahin fokus ya, dari saya ke mereka. Ini bukan berarti jadi pasif ya, tapi ya memilih aja gitu ngasih ruang buat orang lain. Nahan diri buat nggak selalu pengen didengar atau mendominasi obrolan. Itu emang latihan tersendiri sih. Itu juga bentuk merendahkan diri di hadapan orang lain gitu ya. Betul banget. Nah, ada dua sisi lagi nih yang disorot sama sumbernya. Pas Anda lagi sukses, sekecil apapun itu, respons pertama yang dianjurkan, cepat-cepat ngucap syukur ke Tuhan. Balikin kemuliaan ke sumbernya. Oke, jadi langsung ingat Tuhan ya? Ya, sebaliknya nih, kalau lagi gagal atau bikin salah, langkah kerendahan hatinya ya, akui aja bagian Anda dalam kesalahan itu. Nggak usah defensif atau nyari-nyari alasan. Jadi, mengakui sumber kekuatan pas kerja, terus milih dengerin orang, bersyukur pas sukses, sama ngaku salah pas gagal. Semuanya ini kedengarannya kayak pilihan-pilihan sadar ya, harus diiniatin gitu. Persis. Poin krusialnya, menurut sumber ini ya, setiap tindakan kecil tadi itu sebenarnya bentuk pengakuan kita kalau kita tuh bergantung sama Tuhan. Oh, jadi itu ya makna praktisnya? Nah, ini loh makna praktisnya. Berada di bawah tangannya yang kuat sepanjang hari. Ini bukan soal nyentang daftar periksa, udah rendah hati belum hari ini. Bukan, tapi lebih kayak ngelatih refleks spiritual gitu. Respons hati yang ya dipupuk terus-menerus lewat tindakan nyata. Oke, jadi ini latihan terus-menerus ya. Nah, setelah dengar contoh-contoh konkret ini, sumbernya itu langsung ngajak Anda buat refleksi pribadi. Ada bagian namanya pokok renungan pribadi. Pertanyaannya buat Anda, coba deh pikirin sebentar. Kesempatan spesifik apa ya yang mungkin Anda punya hari ini, mungkin siang ini atau sore nanti, buat secara sadar mempraktekkan salah satu bentuk kerendahan hati yang tadi kita bahas. Iya. Entah itu di kerjaan, pas ngobrol, atau pas ngerespon situasi tertentu. Dan ini nggak berhenti di mikir doang loh, ada langkah lanjutannya. Namanya pokok doa pribadi. Sumber ini nyaranin doa spesifik. Minta supaya Tuhan pakai setiap aktivitas kita, mau itu sukses atau gagal, buat ngajarin kita kerendahan hati. Wah, menarik. Ini nunjukin niat yang aktif banget ya kan? Bukan cuma pasrah, tapi ada keinginan buat belajar dan tumbuh lewat semua pengalaman. Ngelihat semuanya itu sebagai kesempatan belajar dari Tuhan. Jadi ada refleksi, terus doa aktif buat belajar. Oke, sekarang kita coba balik lagi deh ke judul renungannya, Senjata Pertahanan Kerendahan Hati. Terus kita kaitin sama doa penutup di sumber ini. Ini pemikiran terakhir buat Anda bawa pulang. Kalau kerendahan hati itu dipraktekkan secara konsisten, kayak contoh-contoh tadi ngakuin Tuhan, pas kerja, dengerin orang lain, bersyukur, ngaku salah. Gimana sih caranya itu bisa benar-benar jadi perisai atau senjata pertahanan dalam hidup Anda? Nah, itu dia.
Apa ya makna pertahanan dalam konteks kerendahan hati ini buat Anda secara pribadi? Sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut mungkin.